dikalungkan, yang digunakan sebagai cum laude itu nantinya akan ditanggalkan. Pada saat saudara lepas untuk mendapatkan pekerjaan, ya, ada 3 kategori lulusan wisudawan-wisudawati itu. Yang pertama adalah melamar pekerjaan, yang tadi saya sampaikan bahwa di Politeknik Indonesia itu kurang dari 4 bulan. Itu suatu hal yang sangat membanggakan. Kategori kedua adalah melanjutkan studi ke jenjang S2 untuk yang sarjana terapan, ke jenjang S1 untuk yang D3, atau yang kategori ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan. Hal ini tentu pada saat melamar pekerjaan dengan APT, akreditasi perguruan tinggi yang saat ini sudah diraih oleh Politeknik Indonesia itu adalah baik sekali. Itu sudah merupakan satu poin tersendiri untuk dikantongi dan juga diperkuat dengan IPK-nya adik-adik. Mungkin yang cum laude ini 3,9 atau 4 nyaris sempurna. Tapi pada saat lolos seleksi administrasi, maka saudara masuk di dalam jenjang untuk wawancara. Pada saat wawancara tidak lagi itu ditanya IPK berapa, dan saudara tidak mungkin akan mengalungkan IPK saya 4, cum laude-nya itu dikalungkan, tidak. Tetapi justru kesiapan saudara dalam menjawab pertanyaan, menjawab sesuatu yang ditanyakan, jawabannya itu sesuai dengan yang ditanyakan, itu tidak lepas begitu saja. Ini sesuatu yang perlu ada skill, yaitu leadership skill, di mana saudara perlu ada tambahan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang datang secara bersamaan yang bisa diatasi dengan baik. Itu nggak ada kuliahnya, nggak ada bukunya. Kalau selama ini mungkin adik-adik bisa dibantu dengan aplikasi AI, ChatGPT, Gemini, dan masih banyak lagi yang membantu pekerjaan kuliah. Mereka aplikasi itu seperti ya memang robot, nggak pernah semoyo bahasa Jermannya, betul nggak? Ya, benar. Saudara meminta apa saja dituruti, nggak pernah menunda waktu. Tolong ini ditanyakan terkait dengan yang otomotif, apa bedanya motor diesel dengan motor bensin? Kenapa RON-nya itu tinggi, semakin tinggi maka polusinya adalah sedemikian. Saudara mau tanya apa saja, itu selalu dijawab. Hampir lupa bahwa kita punya textbook untuk dibaca. Nah, hal ini tentu tidak untuk dijauhi, tetapi untuk membantu dalam adik-adik masa kuliah ini. Mungkin sudah lepas dari masa pandemi atau masih ada 1 tahun pada masa pandemi perkuliahan itu, sehingga saudara banyak sekali atau sering dan pernah melakukan perkuliahan secara daring. Hal ini yang membutuhkan tanggung jawab. Jadi adik-adik masih punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Yaitu tanggung jawab IPK yang diperoleh itu bisa diimplementasikan secara nyata di dunia kerja. Bagaimana adik-adik bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang berjajar di transkrip itu? Bisa tidak diimplementasikan seperti itu? Nah, hal inilah yang perlu kita dorong, bagaimana lulusan
seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bisa memberikan dampak yang nyata bagi kebutuhan yang ada di masyarakat, terutama dari prodi-prodi di Politeknik Indonesia ini ada kelebihan tersendiri karena memang sudah digadang-gadang, ya, diandalkan untuk bisa langsung bekerja. Kalau boleh dibandingkan adalah dengan lulusan S1, sarjana terapan itu lebih laris manis karena sesuai dengan yang diperlukan oleh Yudika tadi. Dari data yang Ibu ketahui, ada yang diterima di perusahaan lokal itu sekitar 68,5%, kemudian di perusahaan nasional adalah 23,15%. Itu mungkin ada yang nantinya saudara keluar kota atau keluar pulau untuk mendapatkan pekerjaan yang linear dengan ilmu yang sekarang ini dipelajari. Dan juga ada yang bekerja di internasional sekitar 8,5%. Nah, hal ini yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri, nilai plus bagi Politeknik Indonesia dalam hal ini untuk bisa mempersingkat lulusan kurang dari 2 bulan. Jadi saudara sudah siap-siap untuk berkiprah ke masyarakat yang berdampak apa ilmu-ilmu saudara yang dipelajari selama ada di bangku kuliah. Tentu tidak terlepas pada hormat kami terhadap para dosen, para pimpinan, jajaran pimpinan, para mitra industri yang sudah memberikan kesempatan adik-adik pada saat internship atau magang di jenjang bangku kuliah, dan di kementerian juga memberikan magang tapi berbayar sudah. Kalau tidak salah hari ini tanggal 15 itu terakhir, tapi kemungkinan adik-adik sudah mendapatkan informasi dari lamannya Kemdikti Saintek atau Dikti berdampak. Saudara bisa melihat untuk menggunakan kesempatan itu bisa magang, dan dari Kemdikti Saintek berkolaborasi dengan Kemenaker. Kalaupun dalam magang itu ternyata saudara mempunyai skill yang memang dibutuhkan, itu bisa langsung. Yang tadinya itu masa uji coba. Kalau dulu saya memang orang industri, ya, sebelum saya memutuskan untuk menjadi dosen, saya bekerja di pabrik. Itu ada masa percobaan waktu itu, bukan magang. 3 bulan hanya dibayar 80%. Setelah cocok baru dibayar 100% dan meningkat sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Nah, ini kesempatan, semoga adik-adik bisa melihat kesempatan dan menggunakan apa peluang untuk magang bagi lulusan. Sudah langsung bisa mengetahui dan prodi-prodinya sesuai dengan yang digelar atau yang ditawarkan atas kerjasama dengan Kemenaker tadi. Sekali lagi selamat. Saya bangga sekali bisa berhadapan dengan para wisudawan-wisudawati secara langsung, yang mungkin kalau yang cewek-cewek agak ngantuk dikit karena ini wisudanya pagi, antri salonnya pagi gitu ya. Dia jadi didandani pasti subuh atau sebelum subuh, sholatnya tayamum, apalagi pakai bulu mata badai. Jadi antara ngantuk sama keberatan bulu mata berarti ya beda tipisnya mirip gitu ya. Jadi tidak masalah, cuma sekali saja kok pakai bulu mata badai itu tubuh 3 biar cantik di hari yang bahagia ini. Sungguh merupakan kebahagiaan saya, Bapak Ibu, orang tua adik-adik masih ikut mengantarkan. Bahkan ada tadi saya sebelum masuk di sini ada keluarga yang dengan rela menunggu saudaranya, keponakannya, kakaknya ikut mengantarkan kebahagiaan itu, yang mungkin karena kapasitas
kuota dari hotel ini hanya diberikan untuk 2 orang bagi per mahasiswa supaya bisa masuk semua. Jadi nanti kalau sudah selesai bukan hanya seremoni dan adik-adik, hanya untuk foto-fotoan saja.